Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh, azanallahu wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih memberikan taufiknya kepada kita berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah, ketaatan, amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fadilah wa rahmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesabaran kepada kita, juga istiqomah, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkan nanti di ujung usia kita Allah berikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Juga kita bersyukur kepada Allah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah berada di bulan Rajab. Yang kata para ulama, Rajab ini adalah syahrul Rajab, syahruz zar'i, yaitu bulan di mana kita mulai harus bercocok tanam, menanam, melatih amal-amal yang ketika datang bulan Sya'ban. Sya'ban ini adalah syahrus saqyuz zar'i. Kita semakin giat lagi, kita airi lagi amal-amal yang kita latih di bulan Rajab, kita tingkatkan di bulan Sya'ban, sehingga di bulan Ramadan, wa syahru ramadana syahru hasaduz zar'i, di mana kita akan panen amal soleh, kita akan panen pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan usia-usia kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil sebuah tema ataupun sebuah judul, ilmu syar'i adalah panglima. Panglima di dalam kehidupan, terlebih panglima di dalam amal-amal kita, di mana kita melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba tidak mau tahu, tidak mau tahu tentang urusan-urusan ilmu agama, ini satu musibah yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Quran surat Al-Mulk, dalam Quran surat Tabarak, Al-Mulk ayat yang ke-10. Bagaimana gambaran orang-orang kafir ketika mereka tidak menerima hidayah, menolak hidayah, ataupun hamba Allah yang tidak mau tahu tentang hidayah, tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang peringatan-peringatan dari Rasul, tidak mau tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya kami dahulu ketika di dunia mendengar
mendengar, kemudian menggunakan akal kami untuk mempelajari tentang hidayah yang dibawa oleh para nabi, para rasul, berupa wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah hari ini di akhirat, kata mereka, kami tidak termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang ayat ini, lau kunna nasma'ul huda, sekiranya kami dahulu mendengarkan, mempelajari tentang hidayah, apa yang diserukan oleh Rasul, au naqilhu, kemudian kami memahami, memikirkan tentang apa yang disampaikan oleh para rasul, fana'mal bih, tentu kami akan mengamalkannya ketika itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu bahaya besar ketika siapapun yang tidak mau tahu tentang urusan agama, tentang hidayah, tentang kemuliaan dinul Islam. Sehingga di sini ada satu nasihat yang sangat bagus sekali dari seorang tabi'in, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, man abadallaha, barang siapa yang menyembah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa landasan syariat, ya, di dalam agama kita, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih, maka dampak kerusakannya, bahaya kerusakannya ini jauh lebih besar daripada kebaikannya. Ketika kita beribadah tidak menggunakan landasan ilmu syar'i. Pada suatu hari Amr bin As radhiyallahu anhu ketika di dalam sebuah peperangan Zatus Salasil, beliau di malam yang sangat dingin sekali, Amr bin As radhiyallahu an, beliau mimpi basah, Pak. Mimpi basah dan cuaca sangat dingin sekali, dan beliau menyatakan, sekiranya kalau saya mandi ini takut membahayakan nyawa saya. Maka kemudian beliau, ya, untuk mengganti, ya, mandi junubnya, beliau dengan bertayamum. Maka sahabat-sahabat yang lainnya memperbincangkannya. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada Amr bin As, apakah benar, wahai Amr bin As, ketika Anda ini bermimpi basah, kemudian dengan alasan cuaca yang sangat dingin, kemudian Anda menggantinya dengan tayamum? Iya benar, kata Amr bin As radhiyallahu an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, dan Nabi tidak mengomentarinya. Ini artinya adalah persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud. Begitupun di dalam hadis berikutnya, masih dalam hadis riwayat Abu Daud, diceritakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, pada suatu hari kami melaksanakan sebuah perjalanan, satu rombongan. Tiba-tiba ada salah satu dari anggota rombongan itu kepalanya luka, ya, kepalanya luka, kecelakaan, ya, kepalanya luka. Maka ketika di pagi harinya, ketika dia terbangun, ternyata kasusnya sama, ya, salah seorang ini mimpi basah dan dalam keadaan luka. Kemudian orang ini bertanya kepada sahabat di samping kanan kirinya, sahabat yang luka ini, apakah aku ada keringanan untuk melaksanakan tayamum? Kemudian kata orang yang di sekelilingnya, Anda tidak mendapatkan keringanan untuk tayamum.
Maka apa yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit ini, kemudian beliau mandi. Maka apa yang terjadi ikhwatal iman? Qadarallahu ma syafa'ala, beliau wafat. Ya, setelah kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dengan keras. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membalas mereka. Kalaulah kalian bertanya, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kalian bertanya kepada yang tahu, karena ketidaktahuan ataupun kejahilan kuncinya adalah ilmu ataupun bertanya. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu gambaran. Ya, ketika tidak berdasarkan ilmu, ini akan mengakibatkan ya keburukan, bahaya yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat kepada kita di dalam menggali ilmu-ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam hadis yang lain ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba yang sangat pakar tentang urusan-urusan dunia, akan tetapi dia jahil tentang urusan-urusan agama. Hadis riwayat Hakim. Dan kalau kita lihat di ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 3 ilmu pokok, minimal ada 3 ilmu dasar yang nanti itu ilmu ini akan diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, diujikan ketika sakaratul maut. Yang kedua, akan diujikan ketika nanti di barzakh, ketika dikubur-kubur kita. Minimal 3 ilmu pokok ini. Ini akan diujikan ya di ujung kehidupan kita dan ketika nanti di barzakh. Ujian yang pertama, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis riwayat Abu Daud, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, terakhir ucapan di dalam kehidupannya adalah mengucapkan kalimatut tauhid, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dan untuk mendapatkan satu hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalimatut tauhid sejak hari ini ya, sejak dini kita gali isinya ataupun kita pelajari tentang ilmu tauhid, kalimat la ilaha illallah, sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengetahui dan untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah. Karena ini akan diujikan nanti di ujung kehidupan kita. Hasilnya, finishnya nanti di dalam ujung kehidupan kita. Ketika sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, maka ilmuilah. Apa yang diilmui? La ilaha illallah. Itu tentang kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah, ketika kita di dalam mempelajarinya ikhwatal iman, sebagaimana sholat, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lainnya, itu ada rukun-rukunnya dan itu ada syarat-syaratnya, bahkan ada pembatal-pembatalnya dari kalimat tauhid ataupun keimanan ataupun kalimat la ilaha illallah.
Rukun dari la ilaha illallah ini ada dua. Nah, ini kita murojaah ini Pak ya, Bu. Rukun yang pertama apa Pak? Dari la ilaha illallah. Ada di dalam kalimat la ilaha illallah itu an-nafyu, ya, atau nafyun, menafikan. La ilaha, ya, tidak ada sembahan, ya, tidak ada yang hak untuk diibadahi. Nah, ini rukun yang pertama, menafikan. Kemudian rukun yang kedua disebut kata para ulama adalah al-itsbat, menetapkan illallah, yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli bahasa pun ketika menjelaskan kalimat la ilaha illallah, maknanya adalah la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, ya, tidak ada sembahan yang sebenar-benarnya diibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang rukun dari la ilaha illallah. Kemudian ada syarat-syaratnya. Para ulama menjelaskan minimalnya atau sekurangnya ada 7 syarat dari la ilaha illallah. Ya, ini bersama-sama kita gali lagi. Bersama kita buka lagi tentang pelajaran tauhid. Karena ini akan diujikan nanti. Ya, di dalam ujung kehidupan kita, juga nanti di dalam barzakh. Di antara kita ulas sedikit tentang syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu. Kita mengucapkan kalimat tauhid ataupun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini berdasarkan ilmu. Ilmu ini lawannya adalah al-jahlu ataupun kejahilan. Sehingga berdasarkan pengetahuan bahwasanya di dalam la ilaha illallah ada penafian, ada isbat. Sehingga kata para ulama ahli tauhid, dahulu orang-orang musyrik Quraisy, ya, Abu Jahal, pentolan-pentolan dari orang-orang musyrik Quraisy, mereka sangat enggan, ya, tentu di sisi lain adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kenapa takut tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka tahu isi dari kalimat la ilaha illallah. Ada konsekuensi besar, ya, ada akibat besar ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka harus menghilangkan, meninggalkan sembahan-sembahan, berhala-berhala yang sangat banyak yang selama ini mereka ibadahi, mereka sembah. Dan mereka tahu ketika mengucapkan la ilaha illallah maka pasti kebudayaan-kebudayaan ataupun adat-adat jahiliyah ini harus ditinggalkan oleh mereka. Mereka tahu tentang isi ataupun konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, syarat dari la ilaha illallah adalah harus didasari dengan al-yaqin, keyakinan yang sangat kuat tentang isi kandungan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga tidak mendatangkan lawan dari al-yakin, yaitu asyak, keraguan ataupun raib, ya, keraguan. Jadi didasari dengan al-yakin, keyakinan. Kemudian syarat la ilaha illallah yang ketiga adalah al-ikhlas. Tidak ada dorongan yang lain melainkan hanya ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan dari al-ikhlas adalah asyirku. Tidak boleh disertai kalimat la ilaha illallah ataupun ketauhidan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya kesyirikan. Apakah syirik besar ataupun syirik kecil? Ya, misalkan riya. Ini lawannya. Kemudian yang keempat, syarat dari la ilaha illallah adalah as-sidqu, jujur. Jujur di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan dari as-sidqu adalah al-kadzib, yaitu dusta. Atau dengan kata lain kemunafikan. Lahirnya menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi batinnya mendustakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
zahirnya menampakkan keislaman, akan tetapi batinnya membenci ajaran-ajaran ataupun syariat-syariat Islam. Kemudian yang kelima, ya, dari syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah. Kita harus mencintai kalimatut tauhid. Lawannya dari al-mahabbah adalah al-karhu, yaitu membenci. Ya, jadi tidak ada di dalam ya qalbu kita, di dalam keyakinan kita sesuatu yang kita benci dari keimanan ini, ya, dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari isi ataupun rincian ya tentang bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, syarat dari la ilaha illallah adalah al-inqiyad, mentaati yang menjadi isi dari kalimat tauhid. Ketika diperintahkan tadi menafikan semua sembahan-sembahan selain Allah, kita taati, dan hanya menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taati. Dan lawan dari al-inqiyad adalah at-tarku, meninggalkan ketaatan. Kemudian yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah adalah al-qabul, harus menerimanya, benar-benar penerimaan sepenuh jiwa kita. Dan lawan dari al-qabul adalah ar-raddu, yaitu menolak. Ini sekilas tentang la ilaha illallah. Dan tentu ini penjabarannya sangat luas. Nanti di dalam penjabaran kalimat la ilaha illallah ataupun kalimat tauhid, kemudian nanti ada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Dan materi tentang ilmu ketauhidan ini sekali lagi ini akan diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya khatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya, ujiannya ini nanti ada di mana? Di barzakh, di kubur kita. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang nikmat ataupun azab kubur, ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama ahli hadis, ini merupakan kabar yang mutawatir datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya di sini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil qabri, seorang hamba nanti ketika dikubur, ketika di barzakh, idza qila lahu, ketika sang hamba ini ditanya, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah mar rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu. Ini akan ditanyakan, ini akan diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui munkar dan nakir. Kemudian yang kedua, wa madinuka, apa agama yang engkau anut. Ini pertanyaan yang kedua, ujian yang kedua tentang perkara agama Islam. Kemudian yang ketiga, wa man nabiyyuka, siapa nabimu. Sehingga di sini para ulama, ya, dari hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi minimal, ya, yang harus seorang hamba makrifat ataupun mengenal, menggali, mempelajarinya, yang pertama adalah tadi, ya, ilmu tauhid ataupun ma'rifatullah. Bagaimana kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ma'rifatullah, ya, ataupun tauhidullah. Bagaimana kita mengenal, mengagungkan ataupun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyahnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, raja di raja, penguasa segala sesuatu di atas makhluk-makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua makhluk yang telah diciptakannya, dan kita berkonsekuensi siap diatur.
Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, yang telah menciptakan semuanya, segala sesuatunya. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk, diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun bagaimana ketika kita ma'rifatullah, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi uluhiyahnya, hak kekhususan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana kekhususan ketika kita meminta, berdoa ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyembelih, tidak boleh itu dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harap, takut, kemudian cinta, ya, tawakal, al-khauf, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam sisi uluhiyah. Juga sisi yang ketiga, ketika kita bagaimana ingin semakin ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana setiap waktu, setiap saat kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salah satunya adalah nama-nama dan sifat-sifatnya, Asmaul Husna. Ya, selain fad'uhu biha, kita berdoa dengan melalui Asmaul Husna. Kemudian kita pelajari, kita gali. Allah memperkenalkan dirinya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, yang kita kenal ada 99 nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu kita kaji, satu persatu kita gali. Apa makna dibalik semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini akan menghantarkan seorang hamba semakin tahu, semakin ma'rifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya melalui firman-firmannya, melalui kalamullah, wahyunya, melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengenalkan dirinya, semakin kenal, semakin ma'rifat. Ini tentang materi ketauhidan, ya, ataupun tentang ilmu tauhid. Kemudian yang pokok yang kedua yang akan ditanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang wa madinuka, ya, apa agamamu, yaitu seputar masalah ma'rifatu dinil Islam bil adillatiha. Mengenal, menggali tentang dinul Islam, bagaimana kita mengenal tentang halal dan haramnya di dalam dinul Islam, ya, di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bagaimana kita mengenal al-wajibat, semua perkara-perkara yang wajib, begitupun yang sunnah-sunnahnya kita pelajari, ya, tentang ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu pokok yang ketiga yang sangat mendasar, adalah bagaimana kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban-kewajiban apa yang harus kita tunaikan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hak-hak apa saja yang harus kita berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini nanti akan menjadi materi ujian di barzakh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini menjelaskan tentang kewajiban kita kepada Nabi ataupun hak yang harus kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seseorang tidak disebut beriman sampai kita semuanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintainya, ini lebih kita cintai daripada anak-anak kita. Harus lebih kita cintai, ya, daripada ayah dan ibu kita.
Nabi harus lebih kita cintai bahkan dari seluruh manusia keseluruhannya. Sehingga pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Anda adalah manusia yang paling aku cintai setelah diriku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Belum sampai wahai Umar." Ya, hakikat ataupun derajat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaratnya. Ya, diralat. "Wahai Nabi, Anda adalah manusia yang paling aku cintai, ya, daripada kecintaanku terhadap diriku." Nah, itu baru benar wahai Umar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatal iman, kebencian seseorang kepada ya keimanan, ya kepada ketauhidan, kemudian tadi benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ataupun akan menyangka, Pak. Ini hati-hati, Pak, ya, di dalam keyakinan kita akan menyangka, misalkan setan membisikkan kepada kita memprediksi kalau saya mentauhidkan Allah, kalau saya berpegang teguh kepada dinul Islam, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ini kalau saya benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waduh, hidup saya ini pasti sulit ini. Ini hati-hati ya. Ketika perasaan itu adalah perasaan akan menyangka, ya, kita mendapatkan kesulitan ketika melaksanakan perintah-perintah Allah, padahal tidaklah ada satupun syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ini memberikan kemudaratan kepada manusia, tidak. Justru sebaliknya, ini adalah untuk kemaslahatan, ini adalah untuk kebaikan semua manusia, ya, semua yang ada di kolong langit ini, dengan diturunkannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, membenci tentang perkara-perkara iman, perkara-perkara ketauhidan, ya, perkara-perkara bagian syariat Allah Subhanahu wa taala, kita membenci, ya, di antara misalkan sunnah ataupun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu adalah pembatal dari la ilaha illallah. Ini termasuk daripada nawaqidul iman, pembatal-pembatal dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Quran surat Al-Kautsar, surat Al-Kautsar ayat yang terakhir, apa bunyinya Bapak Ibu? Inna syani'aka huwal abtar. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwal abtar. Itu mereka yang terputus. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan ini terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh ada perkara-perkara yang kita benci dari urusan agama ini. Jadi dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada kebencian tadi, ya, padahal tadi syarat la ilaha illallah, kata Wahab bin Munabbih rahimahullah, syarat-syarat la ilaha illallah ini merupakan kunci dari la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah miftahul jannah, kunci pembuka surga, dan tidaklah setiap kunci itu pasti memiliki gerigi-gerigi kunci. Maka la ilaha illallah sebagai kunci, maka gerigi-geriginya adalah syarat-syarat la ilaha illallah yang tadi ada 7. Jadi tidak boleh ada keberatan, ya, ada kebencian terhadap perkara-perkara agama ataupun syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih sama dari Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qala bersabda, al-muslimu, seorang muslim, nanti kita semuanya Bapak Ibu sekalian, idza su'ila fil qabri, ketika nanti ditanya di mana, di barzakh ataupun di kuburnya, ini akan diberikan apa Pak? Akan diberikan kemudahan. Orang-orang yang beriman tadi, yang komitmen dengan tauhidnya, dengan la ilaha illallah, ya, memegang teguh ajaran agamanya, syariat-syariat agama Islam, juga benar-benar mengikuti, mencintai, melaksanakan dan membela ajaran sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti dikubur. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, akan dimudahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di mana? Di barzakh. Menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala melalui munkar dan nakir. Ya, 3 perkara tadi. Ya, tentang ketauhidan, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang dinul Islam, kemudian yang ketiga tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qauluhu, maka ketika seorang hamba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan di mana? Di barzakh, di kubur, Bapak Ibu sekalian, fadzalika qauluhu, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-27. Nabi membacakan ayat ini, yaitu tentang peristiwa alam kubur, tentang nikmat ataupun azab kubur. Quran surat Ibrahim ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitullahu alladzina amanu. Allah memberikan keteguhan, kesabatan kepada orang-orang yang beriman. Ketika nanti di mana Pak? Di sakaratul maut, ya. Ketika di mana? Di barzakh. Bil qauli tsabit, ya, dengan ucapan perkataan, ya, yang teguh. Ini maksudnya tadi, ya, di dalam sakaratul maut, ketika nanti di barzakh seorang hamba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjawab juga mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Apakah ketika di dunia, ya, dalam sakaratul maut, ya, ketika nanti di barzakh, au fil akhirah, ya, wa fil akhirah, ketika di akhirat nanti yaumul ba'ats, akan diberikan kemudahan, akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menyesatkan benar-benar orang-orang yang zalim. Tadi orang-orang yang tidak mau tahu, orang yang tidak mau tahu tentang urusan-urusan agama, tentang ilmu-ilmu syar'i. Tadi dijelaskan, ya, oleh para ulama tafsir, yudhillullahu dzalimin, ya, Allah Subhanahu wa taala membiarkan, ya, menyesatkan orang-orang yang zalim. La yahdil musyrikina, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, petunjuk, ya, kepada orang-orang yang tidak mau tahu, yang menolak. Apakah dari orang-orang musyrik ila jawabis shawab, ya, tidak diberikan kemudahan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, kemudahan di dalam nanti menjawab pertanyaan di mana? Di barzakh, di kubur. Ya, fil qabri, di dalam kuburnya. Wa yaf'alu may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan sesuatu bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah minat taufik, ya, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufik kepada kita nanti, ya, saat sakaratul maut, juga ketika di barzakh. Allah berikan taufik kepada kita berupa kemampuan, ya, kemudahan di dalam mengucapkan kalimat tauhid. Wal khudhulan, begitupun Allah Subhanahu wa taala berkuasa tadi,
membiarkan, ya, kemudian menghinakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Wa tathbit, begitupun Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi memberikan apa? Memberikan keteguhan. Diberikan keteguhan seorang muslim, ya, seorang mukmin di dalam mengucapkan kalimat tauhid. Ataupun wa tarku tathbit, ya, seseorang ini tidak diberikan keteguhan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang beriman, ketika seorang muslim, ya, diletakkan di dalam kubur ataupun di barzakh, kemudian ditinggalkan oleh siapa? Oleh sahabat-sahabatnya, oleh keluarganya, dan sang mayit ini la yusma, benar-benar mendengarkan derap langkah terompah atau sendal para pengiringnya. Maka tiba-tiba datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, bertanya. Ya, salah satunya tadi pertanyaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sosok laki-laki ini yang kamu kenal, yang telah diutus kepada kamu? Ya, kata para malaikat. Maka orang-orang yang beriman, ya, ketika berpegang teguh tadi kepada tauhid, kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dimudahkan jawabannya bahwa itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika orang-orang munafik ataupun orang kafir ditanya, ya, oleh Munkar dan Nakir, siapa sosok laki-laki ini yang telah diutus kepada kalian? Mereka mengatakan, aku tidak tahu. Maka kata para malaikat, ya, aku mengetahui, ya, tentang jawaban kamu seperti ini. Kemudian dalam hadis riwayat lain bahwa di kubur itu, Bapak Ibu ikhwatal iman, ia memiliki salah satu fitnahnya adalah bahwa kubur ini bisa menyempit, ya. Bahkan ketika hamba yang tidak bisa menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan dari Munkar dan Nakir, dalam riwayat-riwayat dijelaskan, ya, dia dipukul yang suaranya ini bisa didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin, ya, semuanya mendengar. Sehingga di dalam riwayat yang lain pun dijelaskan, sekiranya kalian bisa mendengar tentang perkara orang yang akan dikubur, ya, ataupun tentang masalah orang yang berada dalam kubur, maka tidak akan ada di antara kalian mau menggali kubur saudaranya, gitu, ya. Karena bisa mendengar jenazah itu, ya. Bagaimana ketika diusung jenazah itu, ketika orang-orang yang soleh, percepatlah, ya, percepatlah, karena dia akan mendapatkan balasan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang munafik, orang-orang kafir, hendak kalian bawa kemana aku ini, itu, ya, penuh dengan ketakutan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu ini adalah ilmu pokok, ilmu dasar ini adalah panduan hidup, ya, panduan di dalam amal-amal kita. Karena ketika kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Ketika ada satu permasalahan, ya, ada perselisihan, kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak sekali, ya, permasalahan-permasalahan kita dibuat riuh, gaduh, Bapak Ibu sekalian, ya, sangat kentara, sangat terasa bagaimana, ya, orang-orang liberal, ya, sekularisme, ya, ini semakin mau dicengkramkan, ya, mencengkram umat. Bagaimana, ya, Islam ini dijadikan sebagai objek yang harus apa? Harus mengalah, ya, apakah misalkan terhadap budaya, ya, terhadap adat istiadat. Pada ketika semuanya dikembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Islam,
Sesungguhnya dalam Islam sudah dibuat kaidah-kaidah, sudah diatur semuanya. Bahwasanya Islam akan benar-benar ya memperhatikan ataupun mengakomodir tentang ketika manusia ini memiliki 3 kebutuhan, 3 hal yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama adalah masalah-masalah yang daruriyat. Ini diatur di dalam Islam. Ya, sehingga ada maqasidus syariah. Kemudian ada yang namanya hajat bagi manusia ini, juga ada yang namanya tahsiniyat. Ini pembahasan di kesempatan yang lain insyaallah. Semuanya telah diatur. Misalkan tentang adat istiadat ataupun budaya, para ulama telah membuat satu kaidah. Islam telah mengakomodirnya dalam sebuah kaidah al-adatu muhakkamah. Adat istiadat ataupun satu kebudayaan ini terkadang dijadikan sebagai apa? Sebagai acuan hukum di dalam Islam. Dengan syarat adat budaya itu tidak bertentangan tadi dengan apa? Dengan iman, dengan tauhid, dengan syariat-syariat Islam. Kemudian tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diatur semuanya. Ya, karena kita memiliki prinsip, maka Islam harus di atas segala-galanya. Semuanya harus tunduk kepada Islam. Karena apa ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullu syai'in min amrin jahiliyah tahta qadamayya mawdu'un." Semua perkara-perkara jahiliyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini telah dikubur di bawah kakiku. Ya, sehingga budaya-budaya jahiliyah ini harus diganti dengan ya tadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian keindahan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah diatur, dikembalikan kepada ilmu syar'i. Di dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama pun berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat kaidah-kaidah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ketika dalam masalah ibadah, al-aslu fil ibadati tahrim. Ya, asal muasal ya dari perkara-perkara ibadah ini adalah diharamkan. Sampai harus ada ilmu ataupun dalil syar'i yang memerintahkan. Ataupun dalam kaidah yang semakna, ya haram. Tidak boleh kecuali ada dalil-dalil yang memerintahkan. Ataupun dalam kaidah redaksi yang lain kata para ulama, ya al-aslu fil ibadat al-hadru. Ya semuanya haram. Tidak boleh kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkannya. Ini ketika di dalam ibadah. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari, di dalam muamalat. Ini pun telah diatur ya oleh syariat. Tidak yang tidak diatur oleh syariat ini, Bapak Ibu sekalian. Sehingga semuanya kembalikan kepada ilmu syar'i. Karena ini akan mendatangkan kemaslahatan. Karena kalau tanpa ilmu syar'i tadi bahayanya, dampaknya akan jauh lebih besar. Misalkan al-aslu fi syuruti fil muamalat ataupun al-aslu fil asya, ya ini adalah al-hillu wal ibahah. Di dalam masalah muamalah, di dalam masalah kehidupan kita, ini adalah halal ya dan mubah-mubah saja. Illa bidalilin, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan, baru kita tidak boleh melaksanakannya ataupun memakannya ataupun kita mengamalkannya. Semuanya telah diatur ya di dalam dinul Islam. Sebagai penutup, berapa menit lagi Pak Haji? 13 menit lagi ya. Sebagai penutup ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri daghtatan." Ya sesungguhnya ya di kubur, di barzakh itu atau barzakh itu memiliki daghtatan. Apa itu Bapak sekalian? Daghtatan itu adalah himpitan. Ya. Semua hamba ini awalnya akan diuji dengan daghtatan.
ya dengan himpitan. Akan tapi orang-orang yang beriman itu dilapangkan, diluaskan barzahnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya orang-orang yang mujrim, ini akan dihimpit ya oleh barzah, oleh kubur sampai tulang rusuknya bersilangan. Ya. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita bisa terus menggali ya minimalnya tadi ya ilmu-ilmu dasar, ilmu pokok di dalam din kita, ya bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memperkenalkan dirinya di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kita terus menggali tentang ya syariat-syariat dinul Islam, halal haramnya, ya tentang kewajiban-kewajibannya, tentang sunnah-sunnahnya. Kemudian yang ketiga, kita bagaimana terus menggali ya menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai qudwah hasanah, mempelajari ya sunnah-sunnahnya, kemudian keimanan bagaimana Nabi SAW mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mengikutinya, kita membelanya, kita mencintainya. Sehingga mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nanti ya di dalam akhir hidup kita, ujian tentang tauhid, ujian tentang bagaimana kita beragama, ujian bagaimana kita bersikap terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat kubur, juga mudah-mudahan orang tua kita yang sudah tiada diberikan nikmat kubur, dan kita semuanya dijauhkan dari azab ataupun siksa kubur. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, masih ada waktu 10 menit ya, silakan. Baik, Pak. Ya, ada Bapak dari Ibu juga. Bapak dulu ya. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tauhid tadi ada tauhid aslinya, asaliyah dengan sifat 20-nya. Ya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang tauhid tersebut? Ya, baik. Ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka di sini di dalam pembahasannya dan sudah menjadi realita ya di dalam kehidupan kaum muslimin, kita mengenal ada pembahasan tauhid yang disandarkan pengasasnya itu adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, dan ini sudah sejak zaman dulu ya, para ulama memang berbeda pandangan ya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari banyak pendapat ini semuanya ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki hujah ataupun dalil ataupun pentakwilan ya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tentu ketika di dalam kehidupan kita bermuamalah, ini tidak boleh menjadi satu hal yang dipertentangkan. Tinggal bagaimana kita mengambil ya, secara pribadi saya mengambil ya ataupun memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana ya dijelaskan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya innalillahi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama ataupun sifat-sifatnya 99. Faman ahsaha dahulal jannah. Ya, barang siapa yang mengahsoknya, menghafalnya, maksudnya tadi mentadaburinya, kemudian menggali ya, mempelajarinya, maka akan dimasukkan ke dalam jannah. Karena tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kalau digali, ini akan tarsihul iman, akan meningkatkan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun ada sifat yang wajib ataupun yang lain-lain,
Ya, di dalam satu pemahaman ini tidak dibatasi ya dengan 20 ataupun hitungan-hitungan tertentu. Nah, sehingga di sini adalah PR semuanya nih Bapak Ibu sekalian ya, PR semuanya bagaimana masjid ini bisa dihidupkan dengan tradisi ilmiah. Tradisi ilmiah. Karena ini akan menjadi kejayaan Islam. Kejayaan Islam. Dengan tadi berbeda itu biasa. Ya, berbeda itu biasa. Ya, bagaimana dahulu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ketika ingin menutup dinasti Syiah Fatimiyah yang sudah bercokol lama, kurang lebih 600 tahun lamanya, itu menghidupkan salah satunya ada tradisi ilmiah. Ya, beliau memegang satu peranan penting di situ, bagaimana menghidupkan ya semua tradisi kebudayaan ilmiah. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, mana di sini yang fikihnya mazhab Syafi'i, buat majlis fikih mazhab Syafi'i. Mana di sini yang pengikut mazhab Maliki, ya, kemudian Hambali ataupun Hanafi, buat madrasah-madrasah, ya, dengan tadi berbagai macam disiplin ilmu. Kata beliau, berbeda boleh, tapi perpecahan ya ataupun pertikaian ini tidak boleh. Ya, begitupun ketika dahulu Bapak Ibu sekalian, ketika bagaimana Islam ya benar-benar memimpin kehidupan dunia ini sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Berbeda itu biasa, akan tetapi tidak menimbulkan pertengkaran, ya, tidak menimbulkan percecokan. Itu ya, tidak merenggangkan persatuan kaum muslimin. Bahkan ketika ada seorang yang minta fatwa, katakanlah kepada orang yang bermazhab Hambali, wah, ini kalau di mazhab Hambali, ya, kata ulama Hambali ini berat. Tolong kamu pergi kepada rekan-rekan saya yang bermazhab Syafi'i. Seperti itu, Pak. Ya, indahnya luar biasa. Itu ya. Sehingga tadi ya Pak Haji tentang asma dan sifat ini ya kita kembalikan ya kepada bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa takyif, ya, membagaimanakan, tanpa tasbih, ya, tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya, juga tanpa tahrif, ya, tidak merubah ya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah perkara yang menarik ya di dalam pembahasan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pun ya di dalam qaul-qaulnya beliau menyatakan ada dua metode memang ya di dalam metode Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dengan metode takwil, kemudian yang kedua dengan metode membiarkan ya tentang ayat-ayat dan nama-nama ataupun asma wa sifat sebagaimana ya teks di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua metode ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ibu. Oh, mic-nya Pak ya. Ibu mau bertanya ya Pak. Deketin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Pak Ustadz, Ya. yang pertama itu kalimat tauhid kadang tidak tepat ininya. Seperti saat kita berperang ya Pak Ustadz, sesama Muslim. Di sini mengucapkan la ilaha illallah, di sana pun mengucapkan la ilaha illallah. Kadang kita saat marah, sangat marah, membunuh juga mengucapkan la ilaha illallah. Kedua, apakah mayat yang dibakar atau dikremasi selamat dari siksa kubur Pak Ustaz? Ya. Hanya itu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, seharusnya itu tidak terjadi ya, Bapak Ibu sekalian, ya pertentangan gitu ya antara satu muslim yang satu sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, juga muslim yang satu sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Ya tidak ada, ya tidak diperbolehkan di dalam agama kita untuk menumpahkan darah. Ya, menumpahkan darah. Darah seorang muslim itu ya sangat benar-benar dijaga di dalam Islam. Tidak boleh tertumpah tanpa haknya. Ya, tidak boleh tertumpah tanpa haknya. Haram sehingga di dalam menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, dan ini adalah pelanggaran berat ya di dalam syariat Islam. Ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Adapun ketika kita membuka lembaran sejarah bagaimana dulu ketika umat Islam terjadi fitnah, misalkan di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, kemudian peristiwa Hasan dan Husain, dan dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhum ajmain, maka di sini para ulama ahlu sunnah memberikan wanti-wanti kepada kita tidak larut di dalam fitnah yang terjadi ketika dahulu terjadi di kaum muslimin, karena para sahabat semuanya adalah mujtahid. Ini beda Bu ya, ini dulu sahabat ini semuanya adalah mujtahid. Ketika mereka beristihad benar, shawab, pahalanya 2. Kalaupun salah, pahalanya 1. Kita sebatas itu mengomentari dulu yang terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib ya, kemudian Muawiyah radhiyallahu anhum. Jadi yang sampai ini dijadikan sebagai celah oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana ya orang misalkan dengan kasus tadi ya, yang dibakar kemudian dimakan binatang buas ya, kemudian mohon maaf contoh kasus yang kecelakaan di mana, di pesawat, di lautan, hancur semuanya, tetap semuanya akan masuk ke dalam barzakh. Ya, akan ditanya oleh siapa? Oleh Munkar dan Nakir. Dengan kondisi yang kita tidak tahu seperti apa alam itu, karena itu alam gaib, ya, perkara gaib. Dan kita menyikapi terhadap perkara gaib, kita tawakuf ataupun kita berhenti hanya menerima penjelasan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena ini perkara gaib. Dia tidak boleh memakai akal-akalan, tidak boleh memakai perasaan-perasaan. Kalau pakai akal-akalan, perasaan-perasaan, akhirnya jadi apa? Jadi hantu, jadi banyak sekali hantu di Indonesia ini. Karena ya, menyikapi perkara gaib dengan apa? Dengan perasaan, dengan akal, ya, bukan dengan iman, tunduk, taslim ya kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.